Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aryatin dengan NIM 240103032. Saya di sini akan membawa tema presentasi saya dengan yang berjudul Perencanaan Anggaran Mingguan Mahasiswa Menggunakan Konsep Matematika Diskrit. Alasan saya menggunakan tema perencanaan anggaran mingguan mahasiswa menggunakan konsep matematika diskrit. Tema ini dipilih karena perencanaan anggaran merupakan hal penting bagi mahasiswa dalam mengatur keuangan agar kebutuhan terpenuhi dengan baik setiap minggunya. Dengan menerapkan konsep matematika diskrit seperti himpunan, logika, relasi, dan fungsi, mahasiswa dapat mengelompokkan pengeluaran, menganalisis prioritas kebutuhan, serta membuat keputusan yang lebih rasional dan efisien. Analisis logika. Apa yang harus kita lakukan di analisis logika? Yang pertama, kita buat 3 pernyataan hipotesis terkait tema dan ubah menjadi bentuk logika, proposisi, dan predikat. Contohnya di sini proposisinya P-nya itu mahasiswa membuat daftar kebutuhan mingguan, Q-nya mahasiswa membuat batas maksimal pengeluaran, dan R-nya itu pengeluaran mahasiswa menjadi lebih terkontrol. Pernyataannya, jika mahasiswa membuat daftar kebutuhan mingguan dan membuat batas maksimal pengeluaran, maka pengeluaran mahasiswa menjadi lebih terkontrol. Kondisinya itu, bentuk logikanya itu P dan Q maka R. Jika mahasiswa tidak membuat daftar kebutuhan, maka pengeluaran menjadi tidak terkontrol. Bentuk logikanya itu negasi P maka negasi R. Berarti ketiga, jika pengeluaran mahasiswa terkontrol, maka mahasiswa bisa menabung. Bentuk logikanya itu R maka S. Dengan S mahasiswa bisa menabung. Ini contoh tabel nilai kebenarannya atau kebenarannya. Untuk P dan Q maka R, dan cari konversi, inverse, serta kontraposisi. Bisa dilihat di sini P-nya itu benar, salah, dan Q benar, salah, salah, dan R itu benar, salah. Kalau P dan Q benar, maka di sini benar. Jika di sini P dan Q benar juga, di sini juga benar. Kalau salah satunya P atau Q-nya salah, berarti salah. Itu nilai yang ini. Untuk nilai P dan Q maka R, di sini kalau P dan Q benar dan R benar juga hasilnya. Dan jika P dan Q benar tapi R-nya salah, di sini salah. Jika P benar tapi Q salah dan R salah, maka benar juga. Jika P dan Q benar dan R benar, maka benar. Dan gitu seterusnya. Selanjutnya analisis himpunan. Yang harus dilakukan itu kita harus mendefinisikan 3 himpunan yang relevan, seperti ada ini, seperti ini, relevan dengan tema. Kan tema saya kan perencanaan anggaran mahasiswa, jadi himpunan A-nya itu pengeluaran untuk makanan mingguan. Maksudnya itu kebutuhan makanan atau kebutuhan pokok mingguan gitu. Himpunan B-nya ini pengeluaran untuk mentransportasi mingguan, itu untuk pergi ke kuliah atau pergi kerjakan tugas. Ini termasuk di himpunan B. Himpunan C, pengeluaran untuk kebutuhan sampingan atau lain dalam 1 minggu. Ini kebutuhan lain ini seperti sabun atau hal-hal yang tidak terduga seperti motor rusak. Ini termasuk pengeluaran kebutuhan sampingan. Operasi himpunannya itu ini, yang pertama A irisan B, pengeluaran untuk makanan atau transportasi, contohnya uang makan dan uang bensin, uang makan dan plus uang bensin. Yang kedua A gabung C itu dengan pengeluaran yang termasuk makanan dan kebutuhan samping lainnya, contohnya itu nongkrong di kafe termasuk makan dan jajan. Yang ketiga itu operasi himpunan ketiga A irisan B itu dikurang himpunan C. Jadi pengeluaran utama tanpa kebutuhan sampingan, contohnya hanya uang makan dan transportasi tanpa jajan atau uang kebutuhan sampingan. Yang keempat itu komplement C, semua pengeluaran
yang bukan kebutuhan sampingan atau lainnya, yaitu makan atau transportasi. Ya, diagram Venn ini kayak gini contohnya kan. Nah, kita akan membuat diagram Venn-nya untuk masing-masing 4 ini. Baiklah, di sini operasi himpunannya ini untuk yang pertama A gabung B, pengeluaran untuk makan atau transportasi, contohnya uang makan dan uang bensinnya. Gini diagram Venn-nya gini. Ini himpunan A dan ini himpunan B digabung. Nah, ini warnanya ini digabung nih. Nah, yang kedua itu A irisan C, pengeluarannya termasuk makan dan kebutuhan sampingan nih. Contohnya tuh nongkrong di kafe termasuk makan dan jajan. Nah, di sini diagram Venn-nya dilihat. Nah, ini irisannya ya, yang berwarna ini irisannya. Nah, untuk ketiga itu dalam kurung A gabung B dikurang C, pengeluaran utama tanpa kebutuhan sampingan. Contohnya ini kan hanya uang makan dan transportasi tanpa jajan atau pulsa. Nah, ini kan kalau dibuat dulu kan ini A gabung B, berarti ini A, ini gabung B kan, A sama B. Nah, ini C kan. Kalau A gabung B itu semua ini kan, sama ini. Tapi kan di sini kurang C, jadi ininya ini dan berwarna ininya, gitu. Yang keempat itu komplemen C, semua pengeluaran yang bukan kebutuhan sampingan, yaitu makan dan transportasi. Berarti semua pengeluaran selain komplemen C. Berarti semua pengeluaran itu kan komplemen C ini kan. Nah, ini pengeluaran A, pengeluaran B. Jadi semua ini yang diakses atau yang diwarnakan. Baiklah, kita akan masuk ke analisis relasi. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita harus buat minimal 2 relasi antara himpunan yang telah dibuat pada analisis himpunan. Misalnya antara mahasiswa dan jenis pengeluaran. Dan jelaskan sifat-sifat relasi. Relasi yang dijelaskan itu refleksif, simetris, dan transitif. Himpunannya P itu mahasiswa. Mahasiswa ini dibagi menjadi 3, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Q-nya itu pengeluaran, jenis pengeluaran. Jenis pengeluaran juga ada 3, yaitu makan, transportasi, dan sampingan. Nah, relasi pertama X1 atau relasi pertama. Kurva M X, mahasiswa M membelanjakan uang untuk pengeluaran X. Nah, relasi ini menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan jenis pengeluaran yang mereka lakukan setiap minggunya. Contohnya itu anggota relasi R1 yaitu sama dengan Andi makan. Nah, yang kedua itu Andi transportasi, yang ketiga Budi makan dan Citra sampingan. Nah, kita analisis sifat relasinya. Apakah ini refleksif? Tidak. Kenapa tidak? Tidak semua mahasiswa mengeluarkan uang ke semua jenis pengeluaran. Misalnya Citra mungkin tidak mengeluarkan uang untuk transportasi jika ia kos dekat kampus. Sifat kedua, apakah sifat ini simetris? Tidak. Kenapa tidak? Jika mahasiswa Andi mengeluarkan uang untuk makan, bukan berarti makan juga mengeluarkan uang untuk Andi. Jadi relasi ini bersifat searah, gitu. Jadi tidak simetris. Nah, sifat ketiga, transitif. Apakah transitif? Iya. Kenapa transitif? Jika mahasiswa A mengeluarkan uang untuk kategori kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok mencakup makan, maka dapat dikatakan A juga mengeluarkan untuk uang makan. Makanya relasi ini menggambarkan berkaitan antara mahasiswa dan jenis kebutuhan yang mereka belanjakan. Melalui relasi ini, mahasiswa dapat mengetahui jenis pengeluaran mana yang paling sering muncul dan perencanaan mingguannya. Baiklah, relasi kedua, F2, XY. Pengeluaran X dan Y termasuk kategori kebutuhan pokok. Nah, relasi ini menunjukkan hubungan antar jenis pengeluaran berdasarkan kategori yang sama. Contohnya anggota relasi F2 yaitu makan, transportasi, makan. Analisa sifat relasi. Apa refleksif? Ya, kenapa refleksif? Setiap jenis pengeluaran berhubungan dengan diri sendiri. Misalnya makan itu elemen relasi 2. Apakah simetris? Ya, jika makan dan transportasi elemen relasi 2, maka transportasi makan juga elemen relasi 2 karena keduanya termasuk kebutuhan pokok. Apa
transitif? Ya, jika makan transportasi elemen relasi 2 dan transportasi sampingan elemen relasi 2 dengan asumsi semua kebutuhan dasar, maka makan dan sampingan juga termasuk relasi 2. Maknanya relasi ini membantu mahasiswa mengelompokkan jenis pengeluaran berdasarkan kategori yang sama, sehingga lebih mudah membuat batas maksimal per kategori. Misalnya semua pengeluaran pokok kurang dari sama dengan 200 per minggu. Baiklah, kita akan masuk ke analisis bilangan bulan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita harus terapkan KPK, kelipatan persekutuan kecil, dan modulo. Dalam konteks pengeluaran uang saku mahasiswa, data awalnya ini total uang saku per minggu 250.000. Rincian pengeluarannya ada di tabel ini, bisa dilihat. Jenis pengeluarannya itu uang makan, transportasi, kebutuhan. Frekuensinya itu kalau uang makan setiap 1 hari sekali, berarti setiap minggu itu dia 1 minggu itu ada 7 kali untuk mengeluarkan uang ini maksudnya. Transportasi atau uang bensin ini setiap 7 hari sekali, berarti dalam seminggu itu sekali dia mengeluarkan uang untuk transportasi. Kalau kebutuhan ini sesuai kebutuhan, karena tidak bisa kita prediksi kapan harus kita keluarkan uang itu untuk kebutuhan. Nah, jumlahnya ini uang makan 126, transportasi itu 35, kebutuhan itu 89. Jadi totalnya itu 250. Nah, bisa lihat di keterangannya ini apa aja yang kita beli untuk jenis pengeluaran. Biar mempersingkat waktu, kita akan masuk aja analisis menggunakan KPK. Nah, digunakan kapan dua kegiatan atau pengeluaran bertepatan pada waktu yang sama. Nah, diketahui ini makan dilakukan setiap 1 hari sekali dan transportasi dilakukan setiap 7 hari sekali, maka KPK-nya itu 1 dan 7, 1,7. Jadi KPK-nya itu 7. Baiklah, kita akan masuk ke analisis menggunakan modulo. Ya, ini data yang tadi yang lebih lengkapnya. Data yang untuk tadi ini juga nih termasuk ke modulo. Langkah mencari modulo secara umum itu A mod B sama dengan sisa bagi dari A bagi B. Kita bisa bagikan setiap jumlah pengeluaran terhadap frekuensinya, karena frekuensi sama dengan setiap berapa hari cocok dijadikan pembagi. 1 uang makan, frekuensinya itu kan uang makan itu 1. Uang makan itu 1 kan karena setiap 1 hari sekali. Nah, dan itu balik lagi. Nah, di sini kan jumlahnya itu kan 126 dan frekuensinya kan 1. Balik. Nah, di sini nih jumlah pengeluarannya dalam 1 minggu dan ini satunya ini setiap 1 hari. Jadi 126 mod 1 itu habis dibagi gitu. Jadi hasilnya 0, habis dibagi gitu. Nah, kedua itu transportasi bensin. Frekuensi kan transportasi itu 7 karena dalam 7 hari sekali kan. Jadi ini frekuensinya 7. 35 ini banyaknya uang kita keluarkan untuk transportasi. Jadi 35 mod 7 sama dengan 0. Karena 35 juga habis dibagi 7. Jadi sisanya itu 0, nggak ada sisanya. Yang ketiga itu kebutuhan atau kebutuhan samping. Tidak punya frekuensi pasti. Kenapa? Kita bisa anggap frekuensinya 1 karena kebutuhan samping ini tidak terduga kapan terjadinya. Jadi artinya bisa terjadi kapan saja, gitu kan? Kebutuhan sampingnya. Jadi kita anggap saja itu frekuensinya 1. Jadi 89 mod 1 sama dengan 0. Jadi karena 89 juga habis dibagi dengan 1, jadi nggak ada sisanya, 0. Nah, kesimpulan dari tema saya ini, perencanaan anggaran mingguan mahasiswa dapat dianalisis secara logis, sistematis, dan efisien dengan menerapkan konsep matematika diskrit seperti logika, himpunan, relasi, KPK, dan modulo. Melalui penerapan konsep tersebut, mahasiswa dapat mengelompokkan pengeluaran, memahami hubungan antar jenis kebutuhan, serta menentukan pola dan waktu pengeluaran yang teratur, sehingga membantu dalam mengatur keuangan mingguan secara rasional, terkontrol, dan sesuai prioritas kebutuhan. Mungkin cuma itu yang saya bisa presentasikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.